Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulillahil karim, amma ba'd. Sahabat fillah, hadirin akramakumullah. Pada kali ini kita akan bermudzakarah tentang bagaimana asalnya adanya api di dunia ini. Hadirin akramakumullah, dahulu ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi, maka beliau tidak lagi memperoleh makanan secara mudah seperti di surga. Beliau harus kerja keras untuk memperoleh buah-buahan, daging, atau makanan lainnya. Ketika beliau memperoleh binatang buruan dan menyembelihnya, ternyata masih tidak bisa langsung dimakan begitu saja, hadir, karena masih mentah. Maka beliau berdoa kepada Allah agar diturunkan api untuk memasak. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril meminta sedikit api kepada malaikat Malik di neraka untuk keperluan Nabi Adam tersebut. Kemudian malaikat Malik berkata, "Wahai Jibril, berapa banyak engkau menginginkan api?" Jibril alaihissalam berkata, "Aku menginginkan api dari neraka itu seukuran buah kurma." Maka malaikat Malik berkata, "Jika aku memberikan api neraka itu seukuran buah kurma, maka 7 langit dan seluruh bumi akan hancur meleleh karena panasnya." Jibril alaihissalam berkata, "Kalau begitu, berikan saja kepadaku separuh." Maka malaikat Malik berkata lagi, "Jika aku memberikan api seperti apa yang engkau inginkan, maka langit tidak akan menurunkan hujan setetes pun, dan semua air di bumi akan mengering, sehingga tidak ada satupun tumbuhan yang hidup." Hadirin akramakumullah, malaikat Jibril alaihissalam jadi kebingungan. Jadi harus sebanyak apa api neraka yang aman untuk kehidupan di bumi? Karena itu ia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, sebanyak apa api neraka yang harus aku ambil untuk kebutuhan Nabi Adam di bumi?" Allah berfirman, "Ambilkan api dari neraka sebesar zarrah." Zarrah adalah satuan terkecil seperti atom. Maka malaikat Jibril meminta api neraka kepada malaikat Malik sebesar zarrah dan membawanya ke bumi. Tetapi setibanya di bumi, Jibril merasakan api yang sebesar zarrah itu masih terlalu panas. Maka beliau mencelupkan sebanyak 70 kali ke dalam 70 sungai yang berbeda-beda. Baru setelah itu beliau membawanya kepada Nabi Adam dan meletakkannya di atas gunung yang tinggi. Namun begitu, hadirin akramakumullah, begitu api itu diletakkan di gunung tersebut hancur berantakan. Tanah, batuan, besi, dan semua yang ada di sekitar api itu menjadi bara yang sangat panas dan mengeluarkan asap. Bahkan api yang sebesar zarrah itu terus masuk menembus bumi, dan hal itu membuat Jibril alaihissalam khawatir. Karena itu ia segera mengambil api tersebut dan membawanya kembali ke neraka. Bara terbakar yang ditinggalkan itulah yang sampai sekarang ini menjadi sumber api di dunia ini. Termasuk yang
menjadi magma atau lahar-lahar di semua gunung berapi di bumi ini. Sahabat fillah, hadirin akramakumullah, tidak bisa dibayangkan bagaimana panasnya api neraka tersebut. Kalau bara api dunia itu umumnya berwarna merah, maka bara api neraka itu berwarna hitam kelam, seperti gelapnya malam. Nabi SAW pernah menanyakan tentang keadaan api neraka itu. Maka malaikat Jibril alaihissalam berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan neraka, lalu menyalakan api neraka itu selama 1000 tahun, sehingga baranya berwarna merah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyalakannya lagi selama 1000 tahun, sehingga baranya berwarna putih. Dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyalakannya lagi selama 1000 tahun lagi, sehingga baranya berwarna hitam. Dan akhirnya neraka itu hitam kelam seperti hitamnya malam yang sangat gelap pekat. Tidak pernah tenang api itu, kobaran api itu, dan tidak pernah padam, tidak pernah berkurang sedikit pun. Sahabat fillah, dari kisah ini mudah-mudahan bisa menjadi asbab hidayah untuk kita tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin hari semakin dekat dengan Allah, semakin hari semakin takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin hari semakin mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.